Selamat datang di channel Update Catur Indonesia. Kali ini, saya akan membahas permainan terbaru yang penuh taktik dari Fabiano Caruana melawan Sam Shenglen pada event Grand Chess Tour St. Louis Rapid & Blitz 2025 secara online. Saat itu, Fabiano Caruana berhasil memenangkan permainan dengan berbagai pengorbanan yang menakjubkan sehingga membuat lawannya menyerah. Fabiano Caruana menggunakan buah putih, sedangkan Sam Shenglen menggunakan buah hitam. Langsung saja, sebagai putih, Fabiano Caruana membuka dengan pion ke E4, menguasai pusat. Sam membalas pion ke C5, pertahanan Sisilia. Kuda berkembang ke F3. Pion ke D6. Pion ke D4, menawarkan pertukaran. Pion pukul pion. Kuda memukul kembali. Kuda ke F6, menekan pion. Dibalas kuda ke C3, melindungi pion. Pion ke A6, menguasai petak penting B5. Ini merupakan pertahanan Sisilia terbuka, variasi Najdorf. Dilanjut pion ke F4, mulai menyerang dari sayap raja. Pion ke E5, mengancam kuda. Kuda mundur ke F3, menyerang pion 2 kali. Kuda berkembang ke D7, melindungi pion. Pion ke A4. Gajah berkembang ke E7, bersiap untuk rokade. Gajah ke C4, memantau pion lemah di petak F7. Hitam rokade. Begitupun dengan putih. Menteri ke B6, skak. Raja ke H1. Pion pukul pion. Gajah memukul kembali. Menteri pukul pion, mengancam kuda. Menteri ke E1, melindungi kuda. Menteri mundur ke B6. Benteng ke D1, menguasai lajur D. Menteri ke C7, mengancam gajah. Gajah mundur ke B3. Kuda ke E5, menawarkan pertukaran. Fabiano Caruana menolak pertukaran dengan memindahkan kuda ke D4. Gajah ke G4, mengancam benteng. Benteng pindah ke B1. Benteng ke C8, mengancam kuda 2 kali. Kuda pindah ke D5, menawarkan pertukaran. Kuda pukul kuda. Gajah memukul kembali. Di waktu yang sama, gajah juga mengancam pion 2 kali. Sehingga, kuda ke C6. Memblokir akses gajah untuk memukul pion, sekaligus menawarkan pertukaran kuda. Dilanjut menteri ke G3, mengancam gajah. Pion ke H5, melindungi gajah. Pion ke C3, menjaga kuda. Menteri ke D8. Benteng pukul pion. Kuda pukul kuda. Pion memukul kembali. Dan, gajah ke E2, mengancam benteng. Ini merupakan langkah yang salah. Karena, langkah tersebut membuka akses menteri untuk menyerang raja secara tidak langsung. Sehingga, Fabiano Caruana langsung memanfaatkan kesalahan tersebut dengan gajah ke H6. Mengancam skakmat di langkah berikutnya. Oleh sebab itu, gajah pindah ke F6, mencegah skakmat terjadi. Sekarang, saatnya kamu pause video ini dan temukan langkah apa yang akan dimainkan oleh Fabiano Caruana dalam posisi seperti ini. Selamat bagi yang menemukan. Langkah itu adalah gajah memukul pion, skak. Mengorbankan gajah untuk membuka pertahanan raja. Sam tidak berani mengambil gajah dengan benteng dan lebih memilih memindahkan raja ke H8. Sebelumnya, bagaimana jika benteng memukul gajah? Jika benteng memukul gajah, maka akan ada benteng memukul kembali. Jika raja memukul balik benteng, akan dibalas menteri memukul pion, skak. Raja hanya bisa berpindah ke petak E8 dan E6. Jika raja berpindah ke E8, akan ada benteng pukul gajah, mengancam skakmat. Sehingga, menteri harus menyerahkan diri dengan memukul benteng. Setelah menteri pukul menteri, putih akan unggul, signifikan. Kita kembali. Jika raja berpindah ke E6, akan ada benteng pukul gajah, skak. Menteri harus memukul kembali. Pion maju ke D5, skak. Raja ke E5. Gajah mengorbankan diri ke F4, skak. Memaksa raja agar meninggalkan menteri. Sehingga, setelah raja memukul gajah, menteri bisa memukul menteri. Putih tetap akan unggul, signifikan. Sungguh, kalkulasi yang sangat luar biasa dari Fabiano Caruana. Kita kembali ke permainan aslinya.
Setelah raja pindah ke H8, Fabiano Caruana kembali membuat kejutan dengan gajah memukul pion. Tujuannya, membuka akses benteng menekan pion 3 kali untuk rencana skakmat ke depan. Sehingga, benteng harus menutup. Benteng pukul benteng. Menteri memukul kembali. Gajah pukul gajah. Pion juga memukul gajah. Gajah pukul pion. Menteri ke B6, mengancam gajah, sekaligus pion. Menteri ke D3, melindungi gajah. Raja ke G7. Pion ke E5, menawarkan pertukaran. Pion pukul pion. Pion memukul kembali. Di waktu yang sama, juga mengancam gajah. Sehingga, gajah pindah ke E7. Benteng pukul benteng. Raja memukul kembali. Menteri ke F5, skak. Raja ke G7. Gajah ke C4, mengancam skakmat ke depan. Menteri terpaksa harus pindah ke G6, mencegah skakmat. Dan, setelah menteri pukul menteri, hitam menyerah. Karena, jika dilanjut, dengan selisih 3 pion, tentu sangat mudah bagi Fabiano Caruana untuk memenangkan permainan. Ternyata, di tahun 2025, masih ada pemain dunia yang bermain dengan permainan agresif, seperti Mikhail Tal pada zaman dahulu. Berikut adalah data statistik dalam pertandingan ini. Fabiano Caruana berhasil memenangkan permainan dengan akurasi 96,6% dan menemukan 2 langkah brilian. Bagaimana menurutmu tentang pertandingan ini? Semoga ulasan ini dapat bermanfaat dan menjadi inspirasi bagi kita semua dalam bermain catur yang lebih baik. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Tekan like jika kamu suka dengan video ini. Bagikan kepada teman terbaikmu. Dan jangan lupa untuk menekan tombol subscribe agar kamu tidak ketinggalan video terbaru tentang catur dari channel ini. Salam Update Catur Indonesia.